1. Periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosofi klasik Yunani. Menekuni dan mengembangkannya, filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang mempengaruhi terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiries attitude, yang disebut juga dengan suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur dan akhirnya mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasannya. Berikut nama-nama ilmuwannya. Yang pertama, Thales. Thales yang menggebrak cara berpikir mitologi masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua yaitu Pythagoras, seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya, dikenal sebagai bapak bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Yang ketiga yaitu Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangan pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Yang kedua adalah periode Islam. Di dunia, Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat. Karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di Timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Sekitar abad ke-6-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti karya Ar-Razi, merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina menulis buku-buku kedokteran. Al-Qanum yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi menyusun buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi. Di kalangan filsafat profesional, para pengagum pertama-tama adalah dari kalangan Fransiska dan di Universitas Paris. Inilah yang mengilhami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan atau Renaissance. Selanjutnya yaitu masa Renaissance dan modern. Masa ini adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah.
yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membebani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Clarung pada abad ke-18 Masehi. Selanjutnya adalah periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf, para ilmuwan. 1. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan oleh fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein, Linus. Yang kedua yaitu Pauling, mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of the Chemical Ball menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisik DNA atau rahasia kehidupan. Yang ketiga yaitu kini penemuan terbaru di bidang teknologi telah muncul kembali. Sumber lain telah memberitakan penemuan memristor. Ini merupakan penemuan Leo Chuang, profesor teknik elektro dan ilmu komputer di University of California. Yang kedua adalah istilah zaman kegelapan. Muncul setelah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran akibat dari kekuatannya posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa saat itu. Zaman kegelapan Eropa ini diperparah dengan tingkat intelektualitas masyarakat yang kian menurun. Tidak ada satupun kaum terpelajar yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat karena mereka takut akan larangan gereja. Mereka banyak yang melakukan penyebaran ilmu pengetahuan secara sembunyi-sembunyi untuk kalangan tertentu saja. Tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruhnya melebihi pengaruh gereja. Oleh karenanya, pada masa ini tidak banyak menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh, terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan perkembangan perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim. Selama periode suhu hangat abad pertengahan yang memungkinkan peningkatan hasil panen. Ada dua tanaman kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah rakyat jelata menjadi pemukim di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah pertuanang. Perang salib yang mula-mula diserukan pada 1095 adalah upaya militer umat Kristen Eropa Barat untuk merebut kembali kekuasaan atas tanah suci dari umat Islam. Raja-raja menjadi kepala dari negara bangsa yang tersentralisasi.
Sistem kepemimpinan semacam ini mengurangi angka kejahatan dan kekerasan, namun membuat cita-cita untuk menciptakan suatu dunia Kristen yang bersatu semakin sukar diwujudkan. Kehidupan intelektual ditandai oleh skolastisisme, filsafat yang mengutamakan keselarasan antara iman dan akal budi, dan ditandai pula oleh pendirian universitas-universitas. Teologi Thomas Aquinas, lukisan-lukisan Giotto, puisi-puisi Dante and Coulter, perjalanan-perjalanan Marco Polo, dan katedral-katedral berlangganan gotik semisal Katedral Kartes adalah segelintir dari capaian-capaian menakjubkan pada penghujung kurun waktu puncak abad pertengahan dan permulaan kurun waktu akhir abad pertengahan. Selanjutnya nama-nama filosof Muslim, yaitu Al-Kindi. Pertama, Al-Kindi. Keahliannya yaitu ia mahir sekali dengan berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, astronomi. Di sinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan Yunani dan Syria kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkannya buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah Al-Farabi. Keahliannya yaitu keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebuah al-mu'allim as-sani, atau guru kedua. Artinya dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi, meskipun diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah demikian baik, tetapi karena ia kalah dalam bidang logika, maka ia dapat mengagumi Al-Farabi. Al-Farabi telah membicarakan berbagai sistem logika sehingga sudah dipahami. Ia pun telah dapat menjelaskan dengan baik dan mensistematisirnya dengan teratur, dan demikian logika itu bertambah mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali, seorang pemikir Islam. Puluhan buku telah ditulisnya yang meliputi berbagai disiplin ilmu keislaman, yang diantaranya teologi Islam atau ilmu kalam, hukum Islam atau fikih, tasawuf, akhlak, dan kesopanan. Dengan autobiografinya kebanyakan dituangkan dalam bahasa Arab dan yang lainnya dalam bahasa Parsi. Selanjutnya adalah Ibnu Tufail. Keahliannya di bidang medis telah dipraktekkan di Granada, lalu ketenarannya sebagai seorang dokter itu membawa namanya lebih dikenal dalam pemikiran, sehingga dia diambil oleh Gubernur Granada menjadi sekretarisnya. Selanjutnya adalah Ibnu Rushd. Pengaruhnya dalam filsafat Eropa lebih besar dari pengaruh Ibnu Sina. Dia adalah seorang dokter dan seorang filosof. Buku kedokterannya Kholik sangat tinggi nilainya di Eropa dibandingkan buku kedokteran Canon, karangan Ibnu Sina. Dalam kejadiannya, Ibnu Sina lebih terkenal di Eropa sebagai dokter penyakit, dan Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator Aristoteles. Yang ketiga, filsafat mengandung arti ingin tahu dengan mendalam atau cinta kepada kebijaksanaan. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Adapun pengertian filsafat dari segi istilah adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal untuk mengetahui tentang hakikat segala sesuatu yang ada, seperti hakikat alam, hakikat manusia, hakikat masyarakat, ilmu, pendidikan, dan seterusnya. Dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Sedangkan dalam Islam, istilah filsafat biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai falsafah dan hikmah. Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang menganjurkan agar manusia atau mempergunakan pikirannya. Oleh Kafrawi dikatakan bahwa kalimat akal dengan bermacam-macam bentuk tersebut dalam Al-Quran 50 kali,
Di antaranya terdapat ungkapan-ungkapan yang berbunyi, "Afala tatafakkarun," yang artinya mengapa kamu tidak mau ingat. Afala tattakarun. Kamu tidak mempergunakan akal, dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa filsafat membicarakan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Dengan kata lain bahwa filsafat itu mengandung 3 cara berpikir. Berpikir tentang alam, tentang diri sendiri, segala sebab dalam hubungan satu sama lainnya, sampai kepada pengertian terhadap sebab yang pertama atau sebab dari segala sebab. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi dan yang juga tidak dicantumkan di sini juga mengandung atau meliputi 3 macam cara berpikir sebagai mana yang dimiliki oleh filsafat. Maka dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa filsafat sejarah dengan Islam. Malah di dalam Islam, filsafat itu mempunyai kedudukan dan peranan yang penting. Sebaliknya secara konkret dan positif bahwa Islam adalah pembimbing ke arah filsafat yang murni. Perintah agama untuk berfilsafat ini berdasarkan pada 2 argumen. Argumen yang pertama, aktivitas filsafat adalah memperhatikan atau memikirkan alam semesta. Dengan memikirkan semesta, maka akan mengetahui Tuhan yang menciptakannya. Jika pengetahuan tentang ciptaan dapat diraih dengan sempurna, maka pengetahuan akan Tuhan juga akan lebih sempurna. Yang kedua yaitu dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyeru umat Islam supaya mendayagunakan akal pikirannya. Keempat, materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Selain itu, paham materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad 19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Di antara tokoh-tokoh aliran ini adalah Anaximandros, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lametrier, Feuerbach, Spencer, dan Karl Marx. Yang kedua adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh atau sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Tokoh-tokoh alirannya yaitu Plato, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah rasionalisme. Aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikirannya, karena aliran ini yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide dan bukannya di dalam barang sesuatu. Terdapat tokoh-tokohnya yaitu René Descartes, Christian Wolff, dan Baruch Spinoza. Kaum ini juga berdalil bahwa pikiran dapat memahami prinsip. Maka prinsip itu harus ada artinya. Prinsip harus benar dan nyata. Lalu selanjutnya empirisme. Aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruh atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera.
Aliran ini juga tidak mungkin untuk menjadi pengetahuan mutlak yang mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum ini berpegang teguh berpendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Tokohnya yaitu David Hume, John Locke, dan Bishop Berkeley. Adalah kekurangan dan kelebihan dari rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme, kelebihannya yaitu mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelemahannya yaitu doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir pada keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Cara memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekalipun memulai permusuhan baru dengan sesama pemikiran filsafat yang kurang setuju dengan sistem filosofis yang subjek tersebut. Selanjutnya, empirisme. Kelebihannya yaitu pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya yaitu indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu, indera dan objek sekaligus.